Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar dari SMA 1 Ciharbuti. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran kimia dengan guru pengampu Ibu Ani Sukartini. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam tugas ini. So, mari kita lihat video praktikumnya. Saya sendiri, Apinda Zahrona Fatihah, sebagai yang memaparkan cara kerja praktikum. Intan Nur Permatasari yang memaparkan pembahasan materi praktikum. Amelia Nur Fajrina sebagai yang memaparkan kesimpulan praktikum. Dan yang terakhir, Rilis Winda Windayanti sebagai yang memaparkan kesimpulan hasil kerja praktikum. Nah, sebelum kita melakukan praktikum ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan dari praktikum. Tujuan dari praktikum yaitu untuk mengetahui peristiwa osmosis yang terjadi pada kentang dan melihat perubahan yang terjadi pada kentang setelah melakukan percobaan. Yang pertama ada dasar teori, yaitu yang pertama peristiwa osmosis. Peristiwa osmosis adalah gerakan molekul pelarut melalui membran semi permeable ke larutan yang lebih pekat. Yang kedua yaitu ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dimiliki sebuah benda untuk mempertahankan tekanan osmotiknya. Di sini saya sudah menyediakan beberapa alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum. Yang pertama ada penggaris, yang kedua ada 2 buah kentang yang berukuran 5 cm dan lebarnya yaitu 2 cm. Yang ketiga ada air biasa, yang keempat ada air garam, dan yang terakhir ada 1 buah sendok plastik. Hal pertama, siapkan 2 buah kentang yang sudah dipotong sama panjang 2 x 5 cm. Kedua, masukkan kentang ke dalam air biasa dan juga air garam. Setelah itu rendam kentang selama 1 jam. 1 hour later. Setelah kentang didiamkan selama 1 jam, kita tiriskan kentang menggunakan sendok. Nah, terdapat perubahan pada kentang setelah dimasukkan ke dalam 2 larutan tersebut. Pertama, kita akan menghitung perbedaan antara kentang yang dilarutkan ke dalam air garam dan kentang yang dilarutkan ke dalam air biasa. Pada kentang di larutan air biasa terdapat perubahan menjadi 5,5 cm. Sedangkan untuk kentang yang direndam oleh air garam berubah menjadi lebih kecil, yaitu 4 cm. Tidak hanya mengalami perubahan melalui ukuran kentang, kentang juga mengalami perubahan pada teksturnya. Pada kentang yang direndam air garam, teksturnya menjadi lebih lentur. Sedangkan pada kentang yang direndam air biasa, teksturnya menjadi lebih keras. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah tahu perbedaan antara kentang yang dicelupkan ke dalam air garam dan kentang yang dicelupkan ke dalam air biasa. Mengapa sih bisa terjadi seperti itu? Oke, kita akan menjelaskan pembahasan beserta kesimpulannya. Seperti yang telah disinggung sedikit di awal tentang tekanan osmotik, osmosis adalah perpindahan air dari larutan hipotonis atau lebih rendah atau encer ke larutan hipertonis atau lebih tinggi atau pekat melalui membran semi permeable. Perubahan ini terjadi pada kentang yang dilarutkan pada air garam. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang yang bersifat hipotonis keluar menuju ke larutan yang sifatnya hipertonis, sehingga terjadi perubahan pada kentang. Sel-sel kentang mengalami kekurangan air, akibatnya terjadi plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Menurunnya tekanan turgor mengakibatkan kentang menjadi lebih lentur. Sedangkan kentang yang direndam pada larutan air biasa, perpindahan air secara osmosis terjadi. Air biasa hipo menuju sel-sel kentang. Hiper mengingat larutan dalam kentang lebih pekat dari air biasa. Masuklah air biasa ke dalam sel kentang, akibatnya membuat sel dalam keadaan tekanan turgor tinggi. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras.
Sekian video praktikum dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perbedaan. Abi janji nih.